Salam untuk kita semua. Salam. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 11, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Sungguh
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi kami baca, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rendahkan hatimu, kenal dosamu, dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Wahyu pasal 5, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca secara responsoria. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Horas madihita saluhuna. Sejenak kita dengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini, 1 Mei 2022. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah yang pertama di Gereja HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru.
Topik minggu, marhaposan tu Jahobama hamu. Percayalah kepada Tuhan. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat 22 April 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Tulus Prayogi Hutagaul, Ibu Lilis Suryani Boru Sirait, dari Jalan Purwodadi, Komplek Citra Garden, Sektor Arengkah Indah. Pada hari Sabtu 23 April 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Heri Naibaho, Ibu Prista Boru Siburian, dari Jalan Harapan Jaya, Gang Solihin, Sektor Pekanbaru, Tonga. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Nino Sampurno Napitupulu SH MH dan Ibu Teresia Boru Silalahi Sarjana Hukum, dari Jalan Sukaterus nomor 48, Sektor Pintuangin Sukaterus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Bespando Julianto Sinaga, putra Bapak Alimer Sinaga almarhum, Ibu Repsi Boru Simajuntak, alamat Tambunan Pematang Siantar, Jemaat HGBP Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah, dengan Enti Boru Parapat, putri dari Bapak R. Parapat almarhum, Ibu H. Boru Sitompul, alamat Jalan Kulim Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HGBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Sabtu 7 Mei 2022 di HGBP Siantar Sawah, Resort Siantar Sawah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Santa Perdana Sinuraya, putra dari Bapak Jakubson Sinuraya, Ibu Rose Ninti Boru Tarigan, alamat Kiamu Baru, Jemaat GBKP Runggun Rokan Hulu Klasis Riau Sumbar, dengan Rani Puji Rahayu Boru Sitompul, putri dari Bapak Lisboh Sitompul, Ibu Sarmah Boru Tambunan, alamat Jalan Sekapur Siri, Gang Sejahtera, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HGBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Minggu 15 Mei 2022 di GBKP Runggun Rokan Hulu Klasis Riau Sumbar. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 30 April 2022 telah meninggal dunia Bapak Eli Pangasian Siregar, tutup umur 50 tahun, dari Jalan Beringin, Perum Jala Utama, tahap 3, Blok E nomor 6, Air Hitam, Sektor Padang Bulan 3. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka, masuk pukul 09.00 WIB, yang dipimpin oleh Amang Guru Darmot Sitompul. Tuhan kiranya memberkati, memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini, 1 Mei 2022, Inang Pendeta Rita H. Simajuntak STH melayani di HGBP Tampan, masuk pukul 10.00 WIB. Amang Pendeta Maston BS Hutasoit STH melayani di HGBP Harapan Jaya,
masuk pukul 10.00 WIB. Yang kedua, kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini 1 Mei 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan Horong 3 atau kelas 3 sampai dengan SMP. Minggu 8 Mei 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 atau Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 8 Mei 2022 akan dimulai kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka. Yang pertama, latihan bela diri karate dimulai pukul 15.00 WIB bertempat di Soko Namekmet. Yang kedua, latihan sepak bola dimulai pukul 16.30 WIB. Yang ketiga, temu pisah pendeta. Pada minggu hari ini 1 Mei 2022 diadakan temu pisah pendeta, yaitu pemberangkatan pendeta Bakti J. Situmorang MTH dan menetapkan pendeta Dedi Fairli Silaban STH sebagai pendeta fungsional HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 170/PDT/SK/03/2022. Dan minggu hari ini 1 Mei 2022 kita mengumpulkan persembahan pada semua kebaktian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas masa pelayanan Amang Pendeta Bakti Situmorang MTH di jemaat kita HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop yang disediakan. Dalam rangka acara temu pisah, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH dan Pendeta Dedi Fairli Silaban STH Huria mengundang yang pertama, Parhaladu dan keluarga. Yang kedua, utusan sektor masing-masing 3 orang. Yang ketiga, utusan seksi, badan audit, badan usaha, panitia pembangunan, masing-masing 3 orang. Yang keempat, utusan KOR, masing-masing 3 orang. Yang kelima, utusan remaja dan Naposo Bulung, 50 orang. Tempat acara di Sopo Godang setelah selesai kebaktian pukul 11.00 WIB. Yang keempat, yang tertulis pada hari Selasa 3 Mei 2022, senam osteoporosis masuk pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna putih, diralat dan diliburkan. Yang keenam, persembahan untuk pengadaan organ sekolah tinggi Guru Huria. Hari Minggu 8 Mei 2022, persembahan kedua untuk pengadaan organ sekolah tinggi Guru Huria Seminarium Sipoholon Tarutung. Yang ketujuh, penghiburan. Pada hari Kamis 5 Mei 2022 pukul 18.00 WIB akan diadakan penghiburan bagi keluarga R. Batubara B. Boru Lumban Raja almarhum bertempat di Jalan Sail, Gang Luken, sektor Bambu Kuning, Tenayan, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat sektor Bambu Kuning, Tenayan untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang kesembilan, rapat pembubaran panitia Perhewan Perempuan HKBP Pekanbaru. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, tepat pukul 11.00 WIB, diadakan rapat pembubaran panitia
pesta Paraheot Paropuan bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk hadir. Bagian D, suara diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran kepada keluarga. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oras. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian Amanginang dan saudara-saudara. Saya pendeta bakti bersyukur kepada Tuhan karena diberikan Tuhan kesempatan melayani di jemaat kita ini, HKBP Pekanbaru ini Amanginang, mulai Maret 2019 lalu. Ini kesempatan bagi saya dan saya selalu mengucap syukur karena mulai Maret 2020 ya Amanginang ya, kita bersama-sama harus menghadapi pandemi akibat COVID-19. Jadi ada kesempatan kemarin setahun saya bisa mengikuti pelayanan semua di jemaat kita ini, tapi saya minta maaf juga kalau belum sempat singgah ke rumah Amang dan Inang di sini karena keterbatasan. Dan kita sudah sama-sama melalui pandemi mulai Maret 2020 ya Amang ya, sampai sekarang keadaan sudah mulai mereda. Saya minta maaf kalau ada misalnya keputusan-keputusan atau kebijakan yang kita buat di gereja ini karena keterbatasan dan pembatasan pada waktu itu yang kurang berkenan kepada kita semuanya karena persekutuan dan ibadah kita. Saya bersyukur berada di tengah-tengah jemaat ini, saya dan keluarga Amanginang mensyukuri persekutuan mulai dari sekolah minggu, remaja dan Naposo Bulung sampai orang tua bahkan hingga lansia. Dan saya akan catat ini dalam riwayat hidup saya. Ya Amanginang ya. Jadi salam hormat untuk semua keluarga, semua warga jemaat. Bagi kita sekalian yang ada di sini, kalau ada kesalahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami, mohon dimaafkan. Akhirnya tibalah waktunya ini terakhir saya melayani di sini Amanginang. Minggu depan saya akan pindah ke HKBP Harapan Jaya. Bergeser sedikit maksudnya begitu. Jadi tolonglah juga kami dibawa dalam doa. Kami akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru. Sekali lagi, marilah kita saling mendoakan, saling mendukung. Amanginangnya terutama jemaat kita ini. Nanti saya bilang sama anak cucu saya pernah melayani di Hang Tua itu, gereja yang besar, yang megah,
yang fasilitasnya bagus, tapi juga warga jemaat yang terus bertumbuh dalam imannya. Amin, Amanginang. Kemarin kita punya 13 sektor, sekarang sudah punya 15. Memang gereja sebesar ini harusnya sudah bisa lebih banyak sektor lagi supaya ada keakraban bagi warga jemaat di sektor manapun kita berada. Jadi titip salam untuk semua warga jemaat kita, untuk Amang Inang Parhaladu di sini yang luar biasa, dan juga warga jemaat dan semua warga jemaat. Amang Inang, hari ini kita sampai ke Minggu Misericordias Domini. Ini bahasa Latin, tapi jangan salah ucap ya. Kalau Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan cinta kasih Tuhan. Jangan hilang rinya, jadi nanti mise cordias katanya kan, artinya jadi beda. Jadi kalau misericordias domini artinya gok asini rohani de batado tanoon. Kita bersyukur Amanginang sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa membayangkan bahwa kasih karunia Tuhan memenuhi dunia ini, bisakah kita membayangkan segala tempat, segala space yang ada di dunia ini dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Sejauh-jauhnya kita berjalan, berbagai tempat kita jalani. Bangunan yang besar, mungkin yang megah, kita merasa heran. Abang Ina mungkin sudah pernah ke bulan. Siapa yang sudah pernah pergi ke bulan? Atau pergi ke luar angkasa sana? Kita hanya menonton tayangan tentang luasnya dunia ini, ya kan? Tapi dikatakan kasih karunia Tuhan memenuhi bumi ini, memenuhi segala tempat, segala segi-segi, segala situasi. Jadi nggak ada tempat, nggak ada situasi yang tersembunyi sekalipun yang tidak ada di situ kasih karunia. Hanya mensyukurinya, Manginang. Ini ungkapan yang luar biasa ya dari penulis kitab Mazmur ini. Kasih karunia Tuhan memenuhi. Gak ada tempat yang tersembunyi, gak ada situasi yang begitu sulit sehingga kasih karunia Tuhan tidak ada di situ. Tidak ada sebuah pertikaian, percekcokan, salah paham, bahkan perang yang terus sekarang masih terus berlanjut. Tidak ada kasih karunia Tuhan di situ. Di situ pun ada kasih karunia Tuhan. Ini yang kita percaya Amanginang. Di pokok iman kita ada dua kasih karunia itu. Ada yang pertama disebut sebagai common grace, anugerah yang umum. Ini bersifat general. Semua orang menerima kasih karunia Tuhan. Apa itu? Yaitu waktu kita bangun pagi hari kita merasakan oksigen, kita merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Tuhan mendatangkan hujan pada waktunya. Ini semuanya namanya common grace. Anugerah yang umum. Siapapun itu, orang baik, orang jujur, orang tidak baik, orang yang licik, tua, muda, semuanya berhak mendapat common grace. Anugerah yang umum itu. Apa dia orang percaya atau tidak, semua orang mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Makanya kita tidak boleh melecehkan, menganggap remeh seseorang karena kasih karunia Tuhan kepada dia. Apakah itu karena kita lihat sebagai orang miskin, orang yang kelihatannya tidak pintar, orang yang pekerjaannya di jalanan sana, gak boleh kita menganggap remeh kepada itu. Karena untuk dia pun kasih Tuhan diberikan. Tapi yang kedua Manginang, inilah anugerah yang khusus, special grace, diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, yaitu keselamatan melalui penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur kepada kita telah diberitahukan inilah keselamatan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi anugerah khusus ini sampai kepada kita yang mengimani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Sedalam-dalamnya kita berpikir Amanginang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah terus mendengarkan firman Tuhan. Bagaimanakah kita mendapatkan sejahtera, mendapatkan ketenangan, mendapatkan sentosa? Sudah banyak yang kita lalui. Kita lihat uang yang banyak, bahkan kadang-kadang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, teman-teman, anggota keluarga yang begitu mengasihi kita, orang-orang yang mengasihi kita, mencintai kita. Mereka pun pada waktunya ada kesusahannya sendiri. Tengah-tengah dunia yang terus berubah-ubah ini, sama seperti pertanyaan dari penulis kitab Mazmur ini, Raja Daud. Adakah sesuatu yang boleh kita pegang di tengah dunia yang terus goyah, di tengah-tengah dunia yang terus berjalan dalam ketidakpastian? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Adakah sesuatu yang boleh kita pegang sebagai pedoman dalam hidup ini? Saudara-saudara, inilah saya kira yang disuarakan melalui firman Tuhan hari ini. Kalau kita tahu bahwa bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan, bagaimanakah kita mendapat sejahtera, mendapatkan kesentosaan, ketenangan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan tentu saja ketenangan atau sejahtera yang sejati. Pertama-tama kita mengingat perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, hai yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Romahamu tuauhamu akana loja, jala la sorat upasonang pehamu. Mari kita catat Amanginang, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan apa-apa selain kelegaan, hasonangan lebih tepatnya. Kelegaan ini, kesenangan ini, hasonangan ini adalah janji Tuhan. Bagaimana Dia akan memberikan tentram, ketenangan hati, sejahtera kepada orang-orang meskipun dia harus menghadapi kesulitan. Nah ini kan. Jadi meskipun menghadapi tantangan hidup, meskipun dalam kesulitan, meskipun banyak kesalahpahaman, tapi Yesus menjanjikan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini luar biasa Amanginang. Saya nggak tahu bagaimana kita menerjemahkan kelegaan. Ada perasaan lega dalam hati. Memang persoalan masih di situ. Tapi sampai hari ini kita masih bisa bertahan. Bukankah itu sebuah kelegaan? Memang kita masih terus harus berjuang untuk menghadapi sakit ini. Tapi sampai hari ini Tuhan masih menyambung, memberikan kita waktu. Bukankah ini kelegaan? Memang kita sebagai orang tua harus terus berjuang membesarkan anak-anak. Tapi sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita. Bukankah ini semacam kelegaan seperti itu? Ini yang dialami oleh Raja Daud. Sebagaimana yang kita tahu Amanginang, Raja Daud pada waktu itu dia memerintah Israel raya. Tetapi salah satu dari banyak anaknya, satu anaknya namanya Absalom. Absalom merasa sayalah yang pantas untuk memimpin bangsa ini. Saya pantas menjadi raja. Makanya dia berusaha untuk merebut tahta dari bapaknya. Bayangkan Amanginang, anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri, mau merongrong bapaknya. Itu yang dihadapi oleh Raja Daud. Anak kandungnya sendiri yang dibesarkannya sekarang melawan dia. Bukan hanya itu, sebagai raja dia juga harus menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan atau bangsa lain. Jadi ini semuanya menjadi sebuah pergumulan. Dalam waktu yang sama dia juga harus ingat bagaimana Tuhan telah berkata kepada dia, hei Daud, kau tidak mungkin mendirikan bait Allah. Karena apa? Karena tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Dan karena kejahatannya, dosanya mengambil istri Uria, maka Tuhan telah menetapkan, bukan kau yang mendirikan bait Allah. Tanganmu yang penuh berlumuran darah itu tidak pantas untuk mendirikan bait Allah yang kudus. Jadi dalam pergumulan seperti itulah Amanginang dan saudara-saudara, sekarang Daud
menghadapi situasi sulit. Bagaimana aku mendapat sejahtera? Apa yang harus kupegang? Mana yang harus kujalani? Supaya aku mendapat ketenangan. Semuanya dari segala arah merongrong dia. Pertama-tama saudara-saudara, mendapat sejahtera yang sejati. Raja Daud berkata, aku berseru dan jawablah aku ya Allah. Aku berseru. Dia berdoa. Ini cetusan yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saya percaya hari ini berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan masih tetap relevan. Maksudnya apa, Manginang? Berdoa, menyerahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Itulah sebenarnya cara kita untuk menyerahkan diri. Dan jangan lupa, Manginang, menyerahkan diri pun, berserah pun kepada Tuhan itu suatu keberanian. Banyak orang tak berani menyerahkan diri. Dia bilang percaya, tapi sebenarnya dia belum berani menyerahkan diri. Benar gak, Manginang? Percaya, berserah diri memerlukan keberanian. Jangan mengatakan aku berserah kepada Tuhan, tapi masih juga mengandalkan pikirannya. Di sana masih ada tulangku jenderal. Sana masih ada abang boruku, pejabat, hartaku, jabatanku, teman-temanku, lingkunganku, pengaruhku. Jadi berserah kepada Tuhan juga, Amanginang, memerlukan keberanian. Keberanian macam apa? Keberanian untuk berserah seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Jadi dia berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Dan dia tahu karena besarnya kasih karunia Tuhan itu yang telah mengikuti hidupnya. Ini yang perlu, Amanginang, bagi kita sekalian pada masa ini juga. Apakah kita mau berserah, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan? Saya bukan berarti tidak mengatakan tidak perlu lagi teman, tidak perlu relasi, tidak perlu membangun jaringan. Semuanya itu perlu, tetapi berserah kepada Tuhan, mengatakan dunia ini, bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tentu itu memerlukan keberanian, kesungguhan yang datang dari kesadaran. Selain itu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan sejahtera yang sejati, ketenangan disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana Daud berusaha untuk menguasai dirinya. Dia begitu mengasihi Absalom, anaknya itu. Meskipun Absalom terus melawan dan merongrong dia. Coba bayangkan, Amanginang, anak kita sendiri, anak kita melawan kita. Mungkin karena dia sudah lebih pintar, penghasilannya sudah lebih banyak dari kita. Lalu anak melawan orang tuanya. Bagaimana kita melihat darah daging kita sendiri sekarang melawan kita? Itulah perasaan Daud. Dia mengasihi anaknya Absalom. Makanya dia pesan kepada prajuritnya, jangan kau apa-apakan, perlakukanlah dia dengan baik. Meskipun kau harus mengusir dia, tapi jangan memperlakukan dia dengan tidak baik. Sama seperti kita, Manginang, kan? Bagaimana kita marah pada waktunya kepada anak kita, tapi pasti kita tidak mau membuat anak kita cacat. Kita marah, tapi tentu tujuannya adalah baik. Heran juga kita ada anak seperti Absalom. Anak kok melawan orang tuanya. Anak sendiri melawan orang tuanya. Itu seperti kata orang Batak itu, marsi tijur tu kijang. Saya badai bulu tua puan. Meludah ke atas pasti akan jatuh ke pangkuan juga. Demikian kira-kira. Anak melawan orang tuanya. Anak-anak, seberapa hebat pun jabatanmu, berapa banyak pun uangmu, orang tuamu pernah berkorban untukmu. Anak-anak belum pernah jadi orang tua, tapi orang tuanya sudah pernah pada posisi anaknya itu. Ini saya kira peringatan bagi kita. Makanya disebutkan dalam ayat 5 oleh Raja Daud, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ini salah satu luar biasanya Raja Daud. Kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Masih ingat kan, Manginang, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 26 itu? Apabila kamu marah, janganlah
kamu jatuh ke dalam dosa. Apabila kamu marah, janganlah amarahmu terus menyala-nyala padahal matahari sudah terbenam. Molo tarimas samu unang mahamu badabu tu bagasan dosa jala unang ma so mitop rimas muna so mobun rimas muna apa yang ngamitop matanyari. Jadi orang Kristen boleh marah? Ya bolehlah amang. Kalau ada orang yang harusnya marah tapi dia nggak marah, itu harus dimarahin. Tapi kalau ada orang yang marah-marah terus kerjanya, padahal nggak mestinya dia marah, itu juga harus dimarahin. Jadi marah rupanya perlu, sama seperti kita orang tua. Masa orang tua nggak pernah marah, tapi tentu tujuannya baik. Kalau kita pikir-pikir Amang Inang, marah itu perlu, tapi jangan jatuh ke dalam dosa. Makanya Rasul Paulus tadi bilang, ya kan? Marah, tapi jangan hanya ingin melampiaskan amarah ke kita, isi hati kita. Kita memerlukan yang disebut katarsis. Katarsis ini Amang Inang dalam istilah memurnikan, ya, atau membersihkan, sehingga jangan ada amarah itu tetap tinggal di kita, menjadi energi yang tidak baik, kira-kira begitu. Jadi katarsis ini adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi kita. Karena sebenarnya Amang Inang kalau kita marah, siapa korban yang paling besar dari kemarahan kita? Ayo jawab. Kalau ada korban yang paling besar dari amarah kita yang berapi-api, itu diri kita sendiri. Orang yang kita marahin tenang-tenang aja, ketawa-ketawa di situ. Kita yang marah-marah, kita yang terkuras emosi kita kan. Jadi bagaimana kita melepaskan energi negatif seperti itu? Nah itu katarsis. Jadi jangan menyimpan dendam. Jangan mendendam. Jangan langsung berprasangka buruk kepada seseorang. Belum juga ngomong, udah langsung dinilai buruk. Wah ini bahaya ini. Jadi Daud meskipun dia tahu anaknya itu melawan dia, merongrong dia, tapi dia cinta kasihnya melebihi itu. Dia tetap mengasihi Absalom. Wah ini pergumulan yang luar biasa. Tapi dia nggak mau kemarahannya itu terus menimbun, tertimbun, sehingga itu menjadi beban bagi dia. Saya kira Amang Inang ini juga perlu bagi kita ya. Makanya Alkitab seringkali mengatakan, Rasul Yakobus mengatakan, setiap orang cepatlah untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Lambat pula untuk marah, ya kan? Nah, itu jadi setiap orang cepat untuk mendengar, mau mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, lambat pula untuk marah. Saya kira ini perlu Amang Inang dan tetap relevan sampai masa ini. Jadi dengan demikian kita mendapat sejahtera, mendapat ketenangan. Ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Daud melakukannya. Yang ketiga, yang terakhir, saya kira kita juga harus mengatakan saudara-saudara Amang Inang yang dikasihi Tuhan, sejahtera itu memang kita dambakan, kita inginkan. Siapa kita yang tidak ingin tenang dalam hidupnya, ya kan? Tapi jangan lupa pencuri pun mereka tentu menginginkan damai. Perampok pun ingin damai, damai waktu berbagi-bagi, gitu kan? Tapi betulkah itu damai yang sejati, ketentraman yang sejati? Nah, inilah yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana Daud setelah dia mau berani berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia mau melepaskan energi yang negatif, tidak menyimpan dendam, tapi dia juga betul-betul berserah dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia bisa tidur dengan tenang. Ini Amang Inang, kata tidur dalam Alkitab ini ada beberapa kali, terutama dalam firman Tuhan hari ini. Ada dalam ayat 5, ada juga dalam ayat 9. Coba ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ini namanya Amang Inang asperes. Tahu asperes? Asal pea renges. Kan taburu kan? Asal pea renges. Di gari jepe renges. Tabu ba? Asih di gari jauh itu kan. Alemul di harapan jaya dan kamu besok ngono kubir.
Tabudo kan nama inang di si pea alan lujana mungkin pea langsung nok matana. Ao kala ipahusor dang bui budum. Banyak juga kenapa orang susah tidur, insomnia. Susah tidur tahu amang inang. Ada juga orang yang susah tidur rupanya karena kebanyakan tidur. Benar enggak? Aduh susah kali aku tidur katanya. Kenapa? Rupanya dicek udah terlalu banyak dia tidur. Makanya susah tidur. Ada juga memang orang susah tidur karena kepikiran, ada beban, ada utang. Ada utangnya amang inang. Utangnya dibayar belum? Ada karena penyakit. Memang Alkitab dalam kitab Amsal itu mengatakan ketiduran itu identik dengan kemalasan. Apalagi dengan kebodohan, dengan kemiskinan, dengan kebebalan. Betul itu. Kalau kita baca, tidur sebentar lagi, berpangku tangan sebentar lagi kata Amsal Sulaiman kan. Memang tidur itu gambaran dari seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan hari ini kita membaca bagaimana ada keyakinan dari Raja Daud, aku membaringkan diri lalu segera tidur. Wih, enak kali. Jadi nggak perlu susah-susah, langsung renges. Dan jangan lupa Manginang, ternyata tidur seperti ini, mungkin maksudnya tidur yang berkualitas seperti ini, itu juga kesempatan Tuhan berbicara kepada seseorang. Masih ingat Adam, waktu Adam tidur ya, lalu dari situlah Tuhan mengambil tulang rusuknya untuk menjadikan perempuan. Benar? Waktu Yusuf tidur, Yusuf perjanjian lama, tidur, lalu Tuhan memberikan mimpi kepada dia. Kau akan menjadi raja di Mesir. Waktu Yakub tidur, dia bermimpi melihat ada tangga-tangga sampai ke surga. Di perjanjian baru, siapa lagi Yusuf? Yusuf bermimpi di perjanjian baru. Di mimpinya itu malaikat berkata, kau Yusuf jangan ragu-ragu mengambil Maria sebagai tunanganmu. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Jadi luar biasa ini Amanginang. Mimpi dalam tidur itu, tidur yang benar itu ya, itu kesempatan juga Tuhan berbicara kepada kita. Meskipun gak semua tidur mimpi artinya Tuhan berbicara kepada kita kan. Tapi tidur itu menggambarkan ketenangan, sejahtera. Pernah gak Tuhan Yesus tidur? Pernah saudara-saudara. Saya baca ya, Matius 8 ayat 24. Waktu itu ada angin ribut. Matius 8 ayat 24. Angin ribut. Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Wah, udah gelombang besar. Yesus tidur katanya. Ini orang macam apa ini kan kita pikirkan. Gak ada kepeduliannya. Kita pikir. Tapi jangan lupa saudara-saudara. Yesus tidur karena apa? Mungkin dia kelelahan. Tapi terlebih karena dia percaya betul kepada penyertaan Bapaknya. Itu aja. Jadi gak salah tidur pada waktunya. Dan tidur tentu gambaran yang kita katakan tadi. Kesejahteraan, ketenangan. Dan damai. Saya kira ini mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita. Keyakinan kita, penyertaan Tuhan kepada kita itu membuat kita tenang. Jangan gerasa gerusu, jangan hepot, jangan sipanggaron, kan gitu kira-kira maksudnya ya. Artinya hidup kita ini pun kalau kita percayakan kepada Tuhan ada kemampuan. Yang paling penting saudara-saudara, situasi mungkin tidak semuanya baik. Kita nggak mungkin menemui kebaikan di semua tempat, tapi jangan lupa kita bisa membawa kebaikan di setiap tempat, di setiap situasi. Situasi yang kita jumpai mungkin tidak semuanya baik, tapi kita semua terpanggil untuk ikut membawa kebaikan dimanapun kita berada. Ya Amanginang, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam untuk semua keluarga dan saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan mempertemukan kita lagi pada waktunya nanti dalam sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Memberitakan sebagaimana Raja Daud berani berserah
berseru kepada Tuhan dalam doa. Kami berseru kepadamu Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami ini. Supaya kami Tuhan mampu melihat penyertaan dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui kekuatan, melalui penghiburan, melalui pencerahan, melalui setiap firman yang kami dengar. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu ini juga. Berkatilah Tuhan persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami dalam setiap keluarga kami, anak-anak yang Tuhan titipkan di tiap keluarga kami. Bantulah kami Tuhan, orang tua untuk membesarkan, mendidik, memperlengkapi mereka Tuhan dengan segala sesuatu untuk kedewasaan dan kematangan mereka. Berkati anak-anak Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana supaya mereka Tuhan bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, rencana kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Kepada Allah pengharapanku,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.